Jadi mau transfer sampai sekarang nggak ada. Tuh, ini ibu ini Bu Belum Lestari. kerugian itu rumah saya kejual kan 50 juta. Tuh. Buat itu apa namanya tuh membayar orang-orang yang mobilnya saya oper ke orang-orang itu. Uangnya ada di Yusuf Mansur. Aku yang tanda tangan, saya yang dikejar-kejar, makanya saya kan nggak tenang di rumah. Akhirnya aku bayar kan, itu aku jual rumah. Menurut saya nggak logis ada orang laki-laki, bukan suaminya, bukan saudara, tinggal di rumah tersebut ya, di rumah Bu Lestari tanpa adanya hubungan. Minimal ada hubungan karyawan gitu, minimal itu. Misalkan seperti sopir pribadi atau tukang kebun. Tapi kan di sana bukan. Jadi menurut saya agak aneh, dan menurut saya Bu Lestari ini nggak sepenuhnya jujur di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, ada berita tentang Bu Ana dan Bu Lestari yang sepertinya bersatu untuk, ya saya nggak tahu ya, minta pertanggungjawaban atau apa, tapi intinya mereka itu sekarang bersatu untuk ya memberikan curhatan-curhatannya, karena ada beberapa poin ya teman-teman di sana yang bisa kita muat. Tapi sebelum kita bahas poin-poin tersebut, ya kita lihat dulu videonya ya teman-teman. Check it out. Ini kan kaos pertama saya Pak, ketika saya muncul di podcastnya Bapak kan. Terus kemudian kaos itu di copy paste, dipakai sama Bules di video berikutnya. Kan kita sama-sama mantan Pak. Mantan kamu. Bu Lestari. Bu Lestari sudah nonton dong pengakuan Bu Ana yang kemudian viral. Ya Sudah luar biasa pemberitaannya. Ya. Pengakuan Bu Ana yang miris. Jadi Bu Ana tampil sampai 7-8 kali baru Bu Ana memberikan pengakuannya. Iya. Bu Lestari yang sudah berulang-ulang di video saya, ada nggak Bu pengakuan Ibu yang belum pernah Ibu sampaikan di video saya soal hubungan Ibu dengan Jaman? Ada nggak Bu kira-kira yang belum pernah Ibu sampaikan? Belum pernah saya sampaikan ya. Ya saya ingat saya waktu itu YN ya, Yusuf Mansur ya, pernah mau melecehkan saya. Melecehkan secara apa Bu? Ya mau inilah berbuat yang nggak baik lah sama saya. Maksud Ibu pelecehan secara seksual gitu? Ya, tapi saya tolak kan Pak. Iya. Ketika itu Ibu berdua saja atau ada orang? Berdua aja. Di rumah, ya, di Jalan Paso itu ya Bu? Iya. Pas saya lagi di ruang tamu, lagi tiduran. Iya. Nah terus dia mau meluk saya. Iya. Ibu menampik? Iya, saya menampik. Ya gitu. Kalau umpamanya ini nggak benar, saya berani bersumpah. Ya pasti kan, Yusuf Mansur mungkin mengingkari ini juga ya, kan? Mungkin lupa ya, tapi saya sampai sekarang ini, mungkin sampai di akhir hayat masih ingat bahwa itu pernah terjadi ya Bu? Bahwa itu pernah terjadi. Kalau Ibu diminta bukti kan nggak ada kan Bu? Iya, nggak ada. Tapi Ibu berani bersumpah? Iya. Bahwa ini benar terjadi gitu Bu? Iya, betul. Berani bersumpah ya Bu? Berani bersumpah saya. Ya, dan satu waktu kalau ketetapan hati Ibu itu bersumpah sudah ada, ya kita bersumpah saja Bu. Ya, tapi ini pengakuan yang betul ya Bu? Betul Pak. Oke, bahwa Ibu pernah dilecehkan secara seksual itu Bu. Iya. Bu, ada yang saya ingat Bu, di Toiba Channel dulu yang sudah di take down itu ada surat yang sebelum Jaman itu berpisah dengan Ibu, itu ditinggalkan untuk Ibu. Masih simpan suratnya Bu? Masih Pak, ada. Oke, boleh. Itu dalam bahasa Inggris ya Bu? Iya, bahasa Inggris. Nah, kebetulan Bu Ana ini kan bisa bahasa Inggris, jadi nanti Bu Ana bantu kita untuk membacanya dan menerjemahkan. Kira-kira dokumen yang sudah 25 tahun ini apa isinya Bu? Kan mau diminta juga Pak. Oleh Yusuf Mansur? Iya. Mau diminta? Iya, mau diminta kemarin. Tapi Ibu nggak kasih? Tahun 2022 kemarin. Itu mau diminta surat ini? Kemarin saya terakhir ke sana ya. Iya. Tapi Ibu termasuk apik juga Bu, bisa simpan kertas ini. Masih bagus Pak. Masih bagus ya. Ibu Ana bisa bantu kita untuk membaca dan menerjemahkan suratnya Jaman ke Bu Lestari ini. Saya coba ya Pak. Iya. Izin ya Bu, saya baca ya. Secret, jadi rahasia. Rahasia.
Dear Bu Lestari. Dear, Bu Lestari sayang. Please forgive me. Lagunya Bryan Adams kayaknya Pak ya. Oh iya. Tolong maafkan saya. I have to go for trying look for some money. Jadi saya harus pergi untuk mencari uang. At this time I'll try get the money from Feroza. Saat ini saya berusaha untuk dapat uang itu dari Feroza. Feroza ini mobil kali ya Bu? Ya, mobilnya digadekan itu ya. The plan is I'll deposit the Feroza to somebody who wants to use the car. Jadi rencananya dia itu adalah mobilnya ini jadi deposit. Ini maksudnya apa? Ditaruh gitu ya ke seseorang yang mau jaminan kali ya, menggunakan mobil ini. Please do not tell and no one about everything. Tolong jangan ceritakan siapapun. Lah ini jadi konsumsi publik Bu akhirnya. Waktu itu mungkin, terus sekarang kan mungkin saya rahasiakan memang. I bring pager, you can contact me anytime you want at bla 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 bla. Saya bawa pager dulu, zaman dulu pager ya Bu, handphone. So ibu bisa mengontak saya kapanpun ibu mau. I'll contact you by the phone later. Jadi saya akan kontak ibu via telepon tapi nanti belakangan. When I'm going you were sleeping. You look so tired and needs more rest. Ketika saya pergi tadi mungkin ya maksudnya ibu lagi tidur nih. Lagi tidur. Saking kan dear Pak. Sayang kan. Dear kan. You look so tired itu maksudnya ibu kelihatan lelah dan butuh istirahat. Jadi keep your health so well. Jaga kesehatan ya gitu. And the last terakhir, I want to go to my home too. Saya pengen pergi pulang ke rumah, home sweet home, you know. Home sweet home itu apa sih kalau kita baiti janati. Di Islamnya baiti janati. I miss my mother, my little brothers, sisters. Jadi saya kangen ibu saya, saudara laki dan perempuannya. I want bring them some present. Saya pengen bawa oleh-oleh nih buat mereka. Jadi dia kangen dan pengen bawa oleh-oleh. Do you mind leave kali ya, lend maksudnya, leave me some money. Apakah kamu keberatan untuk meminjamkan kali ya, lend maksudnya ya, lend me, meminjamkan some money, uang. I need money for them. Saya butuh uang untuk mereka, untuk beli oleh-oleh tadi ya, untuk beli oleh. About bla 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 up to you. Tentang about itu jumlahnya kali maksudnya ya. Tentang jumlahnya ya terserah Bules. You can send the money by transferring by ATM to ATM. Jadi ibu bisa kirim uangnya itu dengan cara transfer dari ATM ke ATM. By your ATM to my ATM. Jadi dari ATM ibu ke ATM-nya beliau nih ya. When you put in your card, apa ya? And enter optional transfer and enter my account number. Jadi meminta Bu Lestari cara prosedurnya gitu. Kalau udah sampai ATM mesinnya mungkin transfer, suruh pilih transfer dan kirim ke akunnya beliau. Ini salah satu bank ya, cabang titik-titik, nomor akunnya ini. Only 1 minute after transferring, I can take the money from ATM. Hanya butuh 1 menit aja setelah transfer, maka beliau akan bisa ambil uangnya. Terus di bawahnya ada tanda tangannya, thanks for everything. Terima kasih untuk semuanya. Bu, ibu waktu itu ngerti gak isi surat ini Bu? Ya agak ngerti juga sih. Agak ngerti juga. Ngerti juga dulu. Iya. Maksudnya ya dia mau minta transfer lah. Minta uang lagi. Setelah dia tinggalkan surat itu dia tidak pernah kembali lagi sampai ibu nagih-nagih. Waktu itu masih Pak. Masih kembali. Masih inilah. Iya. Masih sama-sama. Iya. Surat ini ditulis setelah kejadian pelecehan itu atau sebelum Bu? Kayaknya nih setelah. Ya. Dan ibu transfer hari itu ke transfer berapa ya. Uang ibu transfer hari itu Bu? Itu 1 jutaan lah. 1 juta. Zaman dulu. Tahun 99 dolar berapa ya Bu? Dolar itu masih 2000-an. 2000-an ya. 98 kan mulai kalau begitu 2000-4000 lah. Itu kan istilahnya uang kecil lah, uang receh lah itu. Waduh. Itu ya. Uang receh. Uang receh waktu itu Pak. Soalnya yang saya kasih sama dia itu kan udah banyak Pak, puluhan juta kan. Iya. Hampir 30-an juta. Berpuluh tahun kemudian ketika ibu sedang terpuruk, ibu minta datang dari Batam jauh-jauh berhari-hari ini, dia kasih 1 juta untuk sekian hari. Iya. Ini benar-benar receh benar hari ini Bu, kalau 1 juta ya Bu, yang ibu rasa ya Bu. Yang saya rasakan receh betul Pak, 1 juta hari ini sampai di mana Pak? Iya. Terima kasih banyak ibu-ibu
Sama-sama Pak Darso, Bu Lestari. Bu Lestari dari Batam jauh-jauh. Ya. Terima kasih para netizen. Iya. Udah Pertemuan dua mantan. Halo. Hari ini aku sama Ibu Lestari loh. Ibu Lestari ini perempuan pertama yang berani speak up soal si bapak itu. Ibu ada di Jakarta, aku lagi di Jakarta. Alhamdulillah kita ketemu ya Bu ya. Iya, bisa ketemu. Bisa ketemu. Ibu masih sehat. Dulu kejadian tahun berapa Bu sama bapak itu? Tahun 98-99. Ini kita bicara soal Ustadz Yusuf loh ya. Terus 98-99 aku masih kuliah semester berapa tuh, masih kecil lah. Kerugiannya banyak nggak Bu? Bukan banyak lagi lah, rumah Coba habis. Bu cerita sedikit aja sedikit. Apa sih Bu yang dilakukan beliau itu sampai merugikan Ibu? Ya pertama dia kan nggak di mobil ke saya, kan? 3 unit, kira-kira 30 juta. 30 juta zaman dulu gede banget loh. Terus wartel 10 juta. Tuh wartel 10 juta udah 40, apalagi Bu? Terus belum yang kecil-kecil yang Makan lain-lain minum itu gratis kan di rumah Ibu. Udah diganti belum tuh Bu? Belum. Nah sampai sekarang dari Sampai tahun sekarang. 98. Ibu udah nagih belum? Aku pernah nagih tahun 2005 ya. Itu waktu itu saya dikasih 10 juta. Itu aja. Udah selesai. Sampai ya. Sekarang sisanya belum gitu ya Bu? Sisanya belum, dia janji-janji mau transfer sampai sekarang nggak ada. Tuh. Ini Ibu ini Bu Belum Lestari. kerugian itu rumah saya kejual kan 50 juta. Tuh. Buat itu apa tuh membayar orang-orang yang mobilnya saya oper ke orang-orang itu. Uangnya ada di Yusuf Mansur. Aku yang tanda tangan, saya yang dikejar-kejar. Makanya saya kan nggak tenang di rumah. Akhirnya aku bayar kan, itu aku jual rumah. Tuh kan. Jadi Sedih banget loh, soalnya aduh sengsara banget dulu saya. Bener-bener sampai sekarang pun belum punya rumah. Tuh. Jadi kalau kemarin VT pertama aku cerita tentang aku ya kan, banyak yang ngebully A, B, C, D. Sekarang aku bawa korban yang lain loh, yang sama-sama korban dan sama-sama perempuan. Ya kan, mudah-mudahan sih beliau sadar ya Bu ya, kita minta doain sadar. Dia sadar mau Oke, itu teman-teman videonya. kita. Pertama, kalau dilihat dari video tersebut ya, dan mengganti kita kerugian dengan kita. senang Bu Lestari hati, cerita. Kita tetap welcome ya, buka pintu. Tentang Jadi, surat gitu tersebut ya. Nanti Tentang next surat tersebut, aku akan share lagi cerita-cerita itu aku tentang beliau itu. dibuat sebelum Oke, terima kasih. Boleh kasus. ini ya. Apa ya? Selamat jalan Terima pulang kasih. kembali ke Batam ya Bu ya. Batam ya. Dadah. Sampai jumpa lagi. Bye. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, dari video tersebut ya, kita bisa lihat di sana itu Bu Lestari cerita. Bu Lestari pernah mau dilecehkan katanya. Ya, cuma memang ada hal yang aneh sih sebenarnya. Menurut saya ada yang janggal gitu, ada yang disembunyikan Bu Lestari menurut saya gitu ya, tapi ya saya nggak tahu ya. Nah, karena kenapa saya katakan seperti itu, karena dalam surat tersebut itu si Jaman, karena di sana masih Jaman ya, Jaman itu minta uang untuk, saya nggak tahu untuk apalah, pokoknya kalau di sana katanya untuk oleh-oleh. Nah, nilainya 1 juta, dan anehnya Bu Lestari itu ngasih gitu. Apa Bu Lestari itu tergiur karena surat tersebut itu semacam surat cinta atau bagaimana, saya nggak tahu lah intinya. Tapi dalam surat tersebut itu ada seolah-olah itu kayak ada hubungan antara Bu Lestari dan Pak Jaman ya teman-teman. Itu terbukti karena Bu Lestari itu juga mentransferkan, jadi ada kepedulian gitu terhadap Pak Jaman di sini gitu ya, atau Yusuf Mansur. Nah, untuk poin video berikutnya itu kalau melihat di sana itu ada pertanyaan dari Bu Ana, itu apa sih hal-hal yang dirugikan atau yang misalkan yang dialami Bu Lestari yang merasa ya dirugikan gitu. Pertama, jual rumah dikarenakan dikejar-kejar orang yang berkaitan dengan mobil yang digadekan ke Bu Lestari, tapi uangnya ke Jaman. Tapi saya nggak tahu tepatnya seperti apa gitu teman-teman ya. Sehingga Bu Lestari terpaksa menjual mobilnya untuk
mengganti orang-orang yang menagih tersebut gitu, sehingga sampai sekarang Bu Lestari jadi nggak punya rumah gitu ya. Nah, itu cerita sesama mantan itu menjadi apa ya, sebenarnya itu lebih ke pribadi ya, itu permasalahan yang privasi. Cuma memang kalau kita melihat daripada Yusuf Mansur kalau berbicara di media katanya dia apa ya, nggak berminat atau apa, nggak bisa punya istri dua atau hal-hal lain, kan banyak tuh cerita Yusuf Mansur sana ya. Intinya dia itu selalu apa ya, kalau di mimbar-mimbar itu kan selalu mengagumkan istrinya gitu. Tapi ya saya nggak tahu lah, kadang-kadang kan apa ya, yang diucapkan seseorang itu kadang-kadang berbeda dengan kenyataan. Karena ya kadang-kadang artis juga kan seperti itu gitu. Jadi di depan kamera kelihatan bagus, di belakang mereka cekcok kan udah biasa gitu ya. Ya intinya gitu ya teman-teman. Intinya kalau saya lihat dari Bu Lestari cerita itu ada hal yang menurut saya ditutup-tutupi gitu, hubungan antara Bu Lestari dan Yusuf Mansur. Kenapa saya katakan seperti itu? Menurut saya nggak logis ada orang laki-laki, bukan suaminya, bukan saudara, tinggal di rumah tersebut ya, di rumah Bu Lestari tanpa adanya hubungan. Minimal ada hubungan karyawan gitu, minimal gitu. Misalkan seperti sopir pribadi atau tukang kebun, tapi kan di sana bukan. Jadi menurut saya agak apa ya, aneh, dan menurut saya Bu Lestari ini nggak sepenuhnya jujur di depan media ini, nggak kayak Bu Ana gitu ya. Tapi ya mungkin suatu saat Bu Lestari akan cerita. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.